semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Sulfa. Karena ini video pertamaku di YouTube, jadi aku rasa aku harus memperkenalkan diri dulu. Jadi video ini aku mau sharing tentang kesehatan, topik-topik kesehatan. Terutama sih di video ini aku bakal sharing tentang siklus menstruasi dan hari ovulasi atau hari masa subur bagi seorang wanita tuh kayak gimana, manfaatnya apa, nanti bakal aku jelasin supaya apa sih, supaya teman-teman tuh banyak yang bingung. Ternyata banyak pasienku tuh yang datang dan kebingungan, dok gimana sih dok cara ngitungnya, cara ngitung masa subur tuh diajarin berkali-kali pun kadang masih bingung. Jadi kadang yang pengen program punya anak, yang pengen cepet hamil kayak gitu, atau bahkan yang mau pakai KB ala kalender jadi menghindari masa subur, itu kadang datang untuk ngitungin hari suburnya gitu, atau minta diajarin. Nah, karena memang ini cukup rumit, maka aku pikir bakal bagus aja deh kalau saya misalnya bisa bikin video aja gitu. Jadi bisa diputar berkali-kali, bisa diulang-ulang biar lebih paham gitu. Begitupun nanti aku bakal singgung juga tentang anatomi sedikit tentang reproduksi wanita. Jadi ini adalah sistem reproduksi pada wanita yang terdiri dari ovarium, yaitu tempat pematangan sel telur atau ovum. Ada yang kanan dan kiri. Setiap bulannya itu bergantian antara kanan dan kiri akan mematangkan satu sel telur yang akan keluar dan bertemu dengan sperma di tuba falopi ini. Nah, tuba falopi ini saluran yang menghubungkan antara ovarium dengan rahim atau uterus. Nah, ini adalah uterus, tempat implantasi ovum yang sudah dibuahin oleh sperma. Nah, lapisan dalam dari uterus ini itu namanya adalah endometrium, yaitu lapisan yang berproliferasi atau menebal untuk ngasih nutrisi pada janin yang berkembang selama masa kehamilan. Nah, kalau misalnya tidak terjadi kehamilan, maka uterus yang menebal ini akan luruh atau jatuh menjadi darah menstruasi. Jadi itu adalah anatomi sistem reproduksi wanita. Dan selanjutnya kita akan bahas tentang siklus menstruasi. Siklus menstruasi adalah siklus yang terjadi secara berkala pada wanita. Nah, itu cara ngitungnya gimana dok? Cara ngitungnya adalah dimulai dari hari pertama kita head sampai hari head selanjutnya. Normalnya ini terjadi dalam waktu 20 sampai 45 hari. Jadi kalau misalnya contohnya aku head di tanggal 1 Agustus, terus aku head lagi tanggal 29 Agustus, maka siklus headku adalah tanggal 1 sampai tanggal 28, yaitu 28 hari. Itu memang kebanyakan wanita siklus headnya berada pada 28 hari, maju mundur 2 atau 3 hari. Nah, contoh lainnya gimana dok? Misalnya contoh lainnya aku head tanggal 1, head lagi aku tanggal 5 bulan berikutnya. Jadi siklus headku adalah tanggal 1 bulan ini sampai tanggal 4 bulan berikutnya. Jadi kurang lebih adalah 34 hari. Normal. Tapi kalau head selanjutnya, aku head selanjutnya ternyata bukan tanggal 5 dok, tapi aku head selanjutnya adalah tanggal 39. Maksudnya head selanjutnya adalah tanggal 9 gitu, bulan berikutnya lagi. Nah, itu coba hitung, kalau misalnya harinya sama plus minus 2-3 hari is okay, itu berarti teratur. Nah, biasanya siklus head yang lebih panjang itu berhubungan dengan ketidaksuburan. Entah itu karena faktor hormonal yang terganggu atau misalnya ada penyakit organik di sistem reproduksi itu. Nah, sekarang kita bahas tentang ovulasinya. Ovulasi itu apa dok? Ovulasi itu adalah proses pengeluaran sel telur di ovarium tadi, di anatominya yang tadi kita bahas itu kan ada ovarium. Nah, dari ovarium tadi, sel telur yang sudah diproduksi selama fase folikular itu akan dikeluarkan, yang sudah matang satu aja, cuma satu, akan dikeluarkan melalui tuba falopi. Nanti dia akan ada di tuba falopi nunggu sperma untuk dibuahi. Itu disebut dengan ovulasi. Nah, itu yang disebut dengan masa subur wanita atau hari subur wanita. Kenapa kok disebut hari dok? Karena memang masa subur wanita itu cuma 1 hari. Jadi usia ovum yang sudah keluar dari ovarium itu usianya memang cuma 1 hari. Tidak lebih dari 24 jam dia sudah siap dibuahin. Jadi selama 24 jam itu kalau lagi proses kehamilan, sperma sudah harus siap untuk membuahin ovum dalam masa 24 jam ini gitu. Nah, kapan itu terjadi?
Jadi ovulasi itu terjadi adalah 14 hari, hampir pasti 14 hari sebelum haid selanjutnya. Nah, kalau misalnya siklusnya 28 hari, itu juga bisa dihitung sebagai 14 hari dari hari haid pertama, gitu. Cuman memang menghitungnya jadi cukup susah kalau misalnya siklus haidnya tidak teratur. Nanti kita akan bahas juga. Gitu. Contohnya gimana dok? Jadi contohnya gini, kayak tadi misalnya aku haid tanggal 1, tanggal 1 Agustus, 29 Agustus aku haid lagi. Nah, hari ovulasi itu terjadinya kapan dok? Jadi hari ovulasi itu terjadinya adalah 14 hari sebelum tanggal 29, yaitu tanggal 15, benar. Jadi tanggal 15 Agustus, jadi 14 hari sebelumnya. Kalau kita hitung ya, jadi 28, 29 kan 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15. Nah, tanggal 15 Agustus adalah hari ovulasiku. Kitanya bagaimana dok? Caranya biar cepat hamil. Nah, caranya gini, tanggal 15 yang ini tadi kita ingkarin sebagai hari ovulasi kita. Karena memang masalahnya kadang kita maju kan, hari selanjutnya itu kadang maju, kadang mundur gitu, baik 1, 2, ataupun bahkan 3 hari. Rata-rata sih tidak lebih dari 3 hari, memang entah itu maju 3 hari, entah itu mundur 3 hari. Maka biasanya kita anggap masa subur kita itu kita tambahin 3 hari dari tanggal 15, atau kita mundurkan 3 hari dari tanggal 15. Jadi kita catat tanggal 15, tanggal 12, tanggal 13, tanggal 14, 15, 16, 17, 18. Nah, itu kita lingkarin sebagai kemungkinan masa subur kita gitu. Nah, maka cara berhubungan gimana? Nah, di hari ovulasi ini kita lingkarin sebagai hari yang kita harus banget nih untuk berhubungan. Tuh. Habis itu kita majukan lagi tanggal 2 hari sebelumnya, yaitu tanggal 13. Boleh juga misalnya dimajukan lagi sampai tanggal 11 gitu. Jadi tanggal 11 itu berhubungan, 12 enggak, 13 berhubungan, 14 enggak, 15 berhubungan, 16 enggak, 17 ya, 18 enggak, 19 ya. Jadi misalnya jadi kurang lebihnya jadi 9 hari ya. Nah, kenapa mesti kayak gitu dok? Itu untuk mensiasati kemungkinan masa subur kita yang maju ataupun mundur 1 atau 2 hari atau 3 hari sampai 3 hari. Nah, kenapa juga harus 2 hari dok? 2 hari sekali, kenapa nggak tiap hari aja? Jadi kemungkinannya jadi lebih besar. Enggak gitu. Jadi di literatur menyebutkan bahwa sebaiknya itu dilakukan 2 hari sekali. Apa tujuannya? Tujuannya untuk untuk ngasih supply sperma yang bagus secara kualitas dan kuantitas. Jadi memang sperma itu sebenarnya memang setiap hari terproduksi, tapi proses produksinya dia sebenarnya membutuhkan waktu. Maka kalau misalnya kita pengen spermanya itu bagus secara kualitas dan kuantitas, itu tidak setiap hari tapi 2 hari sekali. Jadi supply-nya sudah cukup gitu. Terus dok, gimana dok misalnya kan kalau misalnya berhubungannya tiap 2 hari sekali, kalau ternyata ovulasi itu terjadi di hari ketika saya tidak berhubungan, bagaimana dok? Nggak apa-apa, itu nggak masalah, karena ternyata usia sperma itu bisa sampai 3 hari, bahkan ada literatur yang bilang sampai 5 hari. Jadi kalau misalnya hari ini tidak berhubungan, kok ternyata hari ini adalah hari ovulasinya, kan kemarin sudah berhubungan. Nah, spermanya masih ada yang siap untuk tersedia untuk membuahi ovum yang sudah makan hari ini. Pertanyaan selanjutnya adalah, dok, gimana kalau misalnya ternyata haidku tidak teratur? Jadi secara siklus itu berubah-berubah harinya, kadang 20 hari, kadang 40 hari, atau bahkan ya maksudnya perbedaannya tuh ekstrim. Jadi kalau misalnya 20 sampai 22 hari kan nggak ekstrim ya, sampai 3 hari masih kita oke. Tapi kalau misalnya perbedaannya sampai 20 hari dan 40 hari atau bahkan kacau banget jadi nggak teratur, nah itu gimana dok kita tahunya hari ovulasi kita? Maka yang perlu difahamin gini. Jadi kita tadi tahu ya kalau pada orang normal itu tanggal 15 itu adalah hari ovulasi kalau siklusnya 28 hari. Nah, tanggal 1 sampai tanggal 4 ini adalah fase pembentukan atau pematangan si ovum ini di ovarium. Nah, itu yang disebut dengan fase folikular. Nah, sedangkan setelah itu
setelah tanggal 15 ini sampai ke head selanjutnya adalah fase luteal, fase degradasinya atau fase matinya sel-sel telur yang ada di ovarium yang tidak terpakai. Nah, fase luteal ini itu hampir pasti 14 hari. Jadi tidak berubah dari kalau yang berubah adalah fase folikular. Meskipun head kita tidak teratur, fase lutealnya ini tetap 14 hari. Nah, yang berubah itu adalah fase folikularnya, fase pembentukan sel telurnya. Maka kesimpulannya sama, pada orang yang headnya tidak normal pun si ovulasinya tetap definisinya terjadi adalah 14 hari sebelum head selanjutnya. Nah, masalahnya dok, saya kan nggak tahu kapan head selanjutnya akan terjadi karena headku banyak tidak teratur banget gitu. Maka tipsku adalah satu, coba catat deh siklus headmu itu, catat sampai beberapa kali siklus, bisa sampai 4, 5 atau bahkan lebih juga oke. Jadi catat yang pertama yang harus dicatat adalah siklus head hari, siklus head itu berapa hari. Jadi kamu head hari tanggal berapa sampai tanggal berapa head lagi, itu durasinya berapa lama pun itu juga harus dicatat. Yang kedua yang harus dicatat adalah faktor-faktor yang terjadi selama kamu head, maksudnya faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kayak gitu. Jadi misalnya bulan ini aku makan makanan sehat lebih banyak, aku lebih tidak stres, aku tidak terlalu capek, misalnya kayak gitu. Dan ternyata siklus headku bagus, durasinya juga bagus. Jadi misalnya durasinya bisa sampai 7 hari, kayak saya frekuensinya juga bagus, misalnya kayak gitu. Nah, ketika aku capek, ketika aku banyak tugas, banyak kerjaan, banyak masalah misalnya, oh ternyata siklus headku terganggu. Coba dia itu dipetakan dulu, itu kita kan tahu polanya. Nah, biasanya kalau kayak gitu kita bisa menebak kira-kira gitu. Oh, aku kayaknya kalau kayak gini aku bakal head lagi di hari selanjutnya aku head gini. Gitu, itu kita bisa cari tahu, meskipun tips ini mungkin kegagalannya memang cukup tinggi karena memang lebih ke perkiraan gitu. Jadi memang kegagalannya memang cukup tinggi. Cuma kita bisa lah sambil mirah-mirah gitu. Itu salah satu tip yang bisa dicoba. Intinya kayak gitu. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang siklus head, manfaatnya dan hari ovulasi. Semoga itu bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih punya pertanyaan atau masih bingung, bisa deh chat di kolom komen, nanti aku akan bakal jawab di sana. Atau kalau misalnya teman-teman punya topik yang lain yang ingin dibahas, yang pengen sharing ilmunya, bisa chat juga di kolom komen. Sebisa mungkin nanti aku akan bikinkan videonya buat kalian. Oke, nah kalau misalnya ini bermanfaat, aku mohon dukungannya untuk subscribe dan komen dan like-nya ya. Makasih semuanya, kurang lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.